Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Api Sejarah Jilid ke-1. Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Topik kali ini adalah pemberlakuan ordonansi agama tahun 1651 di Indonesia. Maksudnya adalah pelarangan agama-agama yang sudah ada di Indonesia. Dampak dari kedatangan imperialis Katolik Portugis merupakan awal dirusaknya sistem perekonomian umat Islam Indonesia. Dengan cara diduduki pusat niaga atau pasar Malaka dan jalan laut niaga umat Islam oleh penjajah Katolik Portugis tahun 1511 Masehi. Motivasi yang sama dikuasainya pasar atau pusat niaga, yakni Jayakarta dan jalan laut niaga oleh penjajah Protestan Belanda tahun 1619 Masehi. Dengan adanya tantangan penjajah ini, umat Islam Indonesia bersama penganut Hindu dan Buddha serta Kongfusu dihadapkan pada sistem pengembangan agama Protestan dari kerajaan Protestan Belanda yang tidak lagi mengenal toleransi seperti yang dituturkan oleh Victor Purcell dalam The Chinese in Southeast Asia atau Cina di Asia Tenggara. Pada abad ke-17 dan ke-18, seluruh agama non-Protestan, yaitu Islam, Yahudi, Roma Katolik dilarang, baik di negeri Belanda maupun di wilayah jajahan Nusantara Indonesia. Gubernur Jenderal Reniers mengeluarkan ordonansi 7 Maret dan 28 November tahun 1651. Melarang aktivitas ajaran agama dari pribumi Islam dan Cina dengan Kongfusu atau Lao Tse di Nusantara Indonesia. Seandainya akan melakukan ajaran agamanya, baik di kota maupun di luar kota. Larangan yang demikian sebagai akibat Belanda baru saja menjadi negara merdeka berdasarkan perjanjian Westphalia tahun 1648, terlepas dari penjajahan kerajaan Katolik Spanyol dan menjadi negara Protestan yang merdeka. Budaya politik menetapkan bahwa di Eropa dalam suatu negara atau kerajaan hanya ada satu agama saja, Katolik atau Protestan. Oleh karena itu, Gubernur Jenderal Reniers mencoba memberlakukan sistem kehidupan agama dan politik di Eropa bahwa dalam satu negara hanya ada satu agama dengan cara mengeluarkan ordonansi agama tahun 1651 yang isinya melarang aktivitas seluruh agama non-Protestan. Sejarah pembentukan negara atau kerajaan di Eropa melahirkan sistem beragama yang tidak dapat bertoleransi terhadap pemeluk agama lain, sekalipun sesama penganut salib. Berikutnya, Gubernur Jenderal Campuis tahun 1684 sampai 1691 tetap memberlakukan ordonansi larangan terhadap penganut agama non-Protestan,
jika akan mempraktikkan ajaran agamanya. Tidakkah ordonansi agama di atas ini berbicara bahwa toleransi agama ditiadakan oleh penjajah kerajaan Protestan Belanda? Benarkah tuduhan tulisan sejarah bahwa Islam Indonesia tidak mengenal toleransi beragama? Benarkah tuduhan sebagian penulis sejarah bahwa ulama dan santri bersikap fanatik buta dalam menegakkan ajaran Islam, merusak sehingga kerukunan umat beragama di Nusantara Indonesia? Tantangan imperialis Protestan Belanda atau VOC ini menjadikan para sultan tidak dapat melepaskan hubungannya dalam perjuangan perlawanan terhadap penjajah barat yang selalu bersama dengan ulama dan santri. Demikian pula kalangan Cina dapat bersatu dengan pribumi Islam karena memiliki kesamaan sejarah dan kesamaan musuh, yakni imperialis Protestan Belanda. Dengan kata lain, hanya dengan dukungan para ulama dan santri, para sultan berani memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah barat yang menjadikan agama yang dianutnya sebagai landasan dasar penjajahannya. Sampai di sini dulu sahabat. Video selanjutnya adalah Perang Tiga Agama di Nusantara. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.